Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwa illa billah. Yang kita muliakan segenap para guru-guru kita, para alim ulama, para ustadz yang hadir hari ini di tengah-tengah kita. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi insya Allah di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Kita doakan semua ulama-ulama kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Amin. Allah kuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, saya titipkan pesan yang pertama, jangan malas-malas menjawab dengan kalimat amin, amin, amin setiap mendengar ada doa kebaikan dari siapapun. Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajar. Orang yang berdoa dan orang yang ikut mengaminkan akan dapat pahala yang sama, akan dapat kemuliaan dan keberkahan yang sama. Kalau seandainya yang berdoa dikabulkan doanya, maka yang ikut mengaminkan dapat kemuliaan yang sama. Maka jangan malas-malas menjawab amin, biar dapat keberkahan yang sama. Insya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi. Yang saya hormati segenap keluarga besar DKM dan jamaah Masjid At-Taqarrub, semua yang sudah mengizinkan, memudahkan, melancarkan, ikut mensyiarkan, mudah-mudahan Allah catat pagi ini setiap tetes keringat, kedipan mata, hembusan napas, langkah kaki kita insya Allah dicatat nilainya jihad di sisi Allah. Amin. Ya Rabbal. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji yang menjadi wasilah perjumpaan kita pagi ini. Kalau bukan karena wasilah mereka, saya nggak kebayang sampai di masjid ini. Merekalah yang membelikan tiket pesawat saya. Mereka yang nanggung hotel saya. Mereka yang bayar makan minum saya. Mereka yang mempersiapkan kendaraan mobil buat saya. Saya dihadirkan di masjid ini dan di tempat-tempat lain, panitianya tidak dibebankan persyaratan apapun. Ibaratnya saya hadir pagi ini gratis buat jamaahnya. Alhamdulillah. Maka rugi yang nggak datang, belum tentu saya bisa hadir lagi ke sini kedua kali.
belum tentu dapat jadwal yang kedua kalinya. Betul? Maka yang hadir ini adalah orang-orang pilihan semua dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan doa dari Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku yang mau bangun pagi dan sholat subuh. Alhamdulillah. Kita doakan komunitas Riau Indonesia Mengaji yang isinya anak-anak muda, muda usianya, tapi mantap betul jihadnya. Masih muda, sudah mau jadi sponsor acara dakwah. Menghadirkan para ulama, dikirim ke pelosok-pelosok negeri ini. Saya bulan ini dibawa ke Aceh. Bulan kemarin saya di Kalsel. Bulan sebelumnya saya di Kalteng. Bulan sebelumnya saya di Sumsel. Bulan sebelumnya saya di Lampung. Bulan sebelumnya di Bangka Belitung. Bulan sebelumnya di Lombok. Bulan sebelumnya di Medan. Bulan sebelumnya di Batam. Bulan sebelumnya di Riau. 1 tahun kemarin full, 1 tahun ke depan pun sudah full jadwalnya. Sampai ke Papua. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kampung, keluar kampung. Saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang dibawa mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang pernah saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan. Saya merasa, siapa yang bilang orang hutan? Bapak Ibu coba lihat anak-anak muda seusia mereka. Apa kerjaannya? Tawuran, narkobaan, kebut-kebutan. Jangankan bermanfaat buat agamanya, buat dirinya saja nggak manfaat. Jangankan bermanfaat buat Allah Tuhannya, buat orang tuanya saja nggak ngasih manfaat. Itulah potret anak muda Indonesia sekarang. Tapi lihat, alhamdulillah ada anak-anak muda yang meskipun muda usianya mantap jihadnya. Mereka bukan cuma menghadirkan ulama masuk ke negeri-negeri pelosok. Mereka juga mengajak umat bersama ulama nanti mengumpulkan wakaf Al-Quran, dikumpulkan di satu tempat, dibagikan di tempat itu. Zonasi, dikumpulkan di Aceh, dibagikan di Aceh. Hikmahnya menjaga Aceh dari berbagai macam bencana dan musibah. Bapak Ibu, ingat pesan Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang paling jago, paling pakar masalah Al-Quran. Beliau pernah berkata, Inna asfaral buyud man safira min kitabillah. Ketahuilah ada rumah yang rumah itu dipandang Allah sebagai rumah yang kosong. Kosong dari apa? Rahmat. Kosong dari apa? Barokah. Kosong dari apa? Maghfirah, ampunan. Kosong dari apa? Hidayah. Kosong dari apa? Sakinah, ketenangan. Rumah yang bagaimana? Man safira min kitabillah. Kata beliau, rumah yang kosong dari Al-Quran di dalamnya. Bapak Ibu, jangan lupa Indonesia ini ibarat rumah besar dari Allah yang harus kita jaga. Kenapa kita tinggal di Indonesia merasa sudah kosong berkahnya? Sudah hilang ketenangannya. Kalau buka TV tiada hari tanpa musibah. Betul? Musibah. Yang terakhir Sumeru mengeluarkan lahar hitam. Belum selesai luka Sumeru,
tsunami. Maaf, gempa. Gempa di Banten. Goncangannya sampai terasa di Jakarta. Rumah saya di Jakarta pun bergoyang. Kita nggak mau musibah-musibah ini mampir ke kampung kita kembali. Jadikan tsunami di Aceh pelajaran berharga seumur hidup kita. Betul? Maka Bapak Ibu, kita bantu perjuangan anak muda ini mengumpulkan Al-Quran dan membagikan Al-Quran. Baru 1 tahun mereka berdiri, mereka sudah berhasil mengumpulkan 300.000 Al-Quran. 1 tahun 300.000 Al-Quran. Raja Salman saja dikalahkan oleh mereka. Raja Salman. Mak kenal Raja Salman? Raja Salman. Saudaranya Raja Dangdut. Raja Salman orang nomor 1 di Saudi Arabia. Rajanya Arab. Yang datang ke Indonesia pernah bikin heboh. Orang kita ini baru Raja Salman datang sudah heboh. Belum Imam Mahdi. Raja Salman tahun ini hanya mampu ngasih bantuan buat Indonesia 30.000 Al-Quran saja. Sementara anak muda ini bantu Indonesia, bantu negerinya 300.000 Quran dalam 1 tahun. Tidak pakai uang negara, malah bantu program negara dari umat untuk umat, berkahnya menjaga bangsa dan negara. Alhamdulillah. Mak, kita doakan mudah-mudahan mereka istiqomah. Kalau kita tidak bisa jadi seperti mereka, paling tidak yuk nanam saham bersama mereka. Saham akhirat. Maka saya ajak Bapak Ibu, kita awali perjumpaan pagi ini, kita berikan infak terbaik untuk menyemangati perjuangan mereka selama mereka berada di Aceh ini. Saya ajak Bapak Ibu, kita berinfak dulu. Saya mulai dari diri saya. 100.000 kecil ukuran sekarang di dunia, akan besar manfaatnya kalau sudah berada di alam kubur nantinya. 100.000 kecil, tapi nanti besar kalau sudah berada di alam kubur. Kita akan tahu manfaatnya bersedekah nanti kalau kita sudah tiada. Di dalam Quran Allah pernah kasih bocoran, ada orang yang sudah mati kepengen minta dihidupkan kembali. Mereka pengen dihidupkan bukan mau sholat, bukan mau puasa, bukan mau haji. Mereka minta dihidupkan agar bisa bersedekah kembali. Yang mati pengen dihidupkan mau sedekah. Yang hidup belum mati sudah malas sedekah. Mana ayatnya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau kami dihidupkan lagi, kami ingin sedekah ya Allah, agar kami digolongkan menjadi orang yang soleh. Ternyata orang yang gemar bersedekah adalah kelompok orang-orang yang soleh. Saya mulai dari diri saya. Nanti sunduk ini akan berjalan menghampiri Bapak Ibu. Siapkan infak yang terbaik buat agama Allah. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat pesan Nabi. Ma naqasa malun min sadaqatin bal yasdad. Tidak berkurang harta yang kau sedekahkan, kata Nabi. Bertambah, pasti bertambah. Saya mulai dari diri saya. Ingat pesan Nabi yang kedua.
Ma akalta fa'afnaita. Apa yang kau makan kata Nabi pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Apa yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Apa yang kau sedekahkan kata Nabi pasti kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Shh. Ingat pesan ulama, kalau nanti bersedekah, iringi sedekahmu dengan iringan doa dan harapanmu. Jadikan kebaikanmu menjadi wasilah doamu diijabah oleh Allah. Habib Ahmad Al-Habsyi, bolehkah kita bertawassul dengan amal kebaikan? Boleh. Mana dalilnya? Ada riwayat hadis yang menceritakan 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Kenapa selamat dari kematian? Masing-masing menyebut amal kebaikan mereka sebelumnya. Maka Bapak Ibu, sebutlah kebaikan kita biar jadi perangko yang akan membuat doa kita cepat diijabah oleh Allah. Contoh, ya Allah, 100.000 hari ini aku berinfak. Aku tahu ada pahalanya, aku tahu ada kemuliaannya. Jadikan kemuliaan itu menjadi asbab Engkau ijabah doaku ya Allah. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Shh. Siapkan infak terbaik. Kita bikin Nabi tersenyum hari ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Mudah-mudahan yang berinfak kita doakan. Mudah-mudahan yang berinfak kita doakan Allah berkahi hartanya, amin. Allah jadikan anaknya, anak cucunya menjadi anak yang saleh, saleha, amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini singkat saja. 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Izinkan pagi ini saya mengawali perjumpaan ini dengan menitipkan sebuah pesan hadis dari Rasulullah. Satu hari Nabi pernah duduk dengan para sahabat, Pak. Shh. Ketika duduk Nabi bertanya, Ma ta'udduna rakufikum. Kata Nabi, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang mandul menurut pandangan Allah dan Rasulnya? Sekali lagi pertanyaan Nabi, siapa orang yang mandul menurut pandangan Allah dan Rasulnya? Para sahabat ada yang mengangkat tangan menjawab, Ya Rasul, alladzi la yuladu lahu. Orang yang mandul itu adalah orang-orang yang dia menikah ya Rasul, tapi enggak punya keturunan. Orang yang mandul itu, kata sahabat, adalah orang yang menikah tapi enggak punya keturunan. Bapak Ibu,
memang anak ini rahasia Allah. Ada yang menikah 10 tahun nggak punya anak. Ada yang menikah 15 tahun istrinya nggak hamil-hamil. Tapi ada yang nggak nikah-nikah hamil. Betul. Nabi nanya kepada sahabat, siapa orang yang mandul? Sahabat ada yang jawab, orang yang menikah pasti nggak punya anak. Kata Nabi, la laisa dzak birrakub, bukan itu sebenarnya orang yang mandul itu. Sahabat bingung bertanya, ya Rasul, kalau begitu siapa orang yang mandul itu? Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang mandul sebenarnya? Mau tahu? Yang kompak dong, mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi syuting ya. Kata Nabi, orang yang mandul itu, dengarkan, jangan-jangan kita termasuk yang mandul. Orang yang mandul itu, alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Orang-orang yang menikah, banyak anaknya, tapi anaknya tidak ada yang jadi soleh dan saleha. Atau dengan kata lain, anaknya tidak menjadi aset dunia dan akhiratnya. Anaknya nggak bisa sholat, nggak pandai baca Quran, tidak taat kepada Allah dan Rasul. Anaknya sibuk dijadikan S1, S2, S3, dunia di genggamannya, tapi akhirat lepas dari hadapannya. Sekarang banyak Pak, apalagi di ibu kota. Anak kalau nggak bisa bahasa Inggris dia malu. Tapi kalau anak nggak bisa baca Quran dia tenang-tenang saja. Itulah orang yang mandul. Jelas? Jelas. Padahal di dalam kubur malaikat nggak tanya bahasa Inggris. Kalau anaknya nggak S1, S2, S3 dia malu. Tapi kalau anaknya nggak pandai baca Quran dia tenang-tenang saja. S1, S2, S3 kalau nggak bisa baca Quran sama saja S-teler. Mak, saya pernah menemukan kasus itu. Ada orang kaya bangga betul dengan anak-anaknya Pak. Anak pertama S1 dari Singapura. Anak kedua dari Australia. Anak ketiga dari Amerika gelarnya. Bangga, disebut-sebut, dibangga-banggakan. Luar biasa. Merasa dunia sudah di genggamannya. Ketika dia meninggal dunia, jenazahnya terbaring di tengah rumahnya. Tidak ada satupun dari 3 orang anak yang dia bangga-banggakan itu yang mendampingi jasad dia membacakan Quran untuknya. Anaknya cuma duduk di luar, pakai baju hitam, main handphone doang. Kebayang gak si mayit malu berjumpa dengan Allah? Kebayang gak si mayit malu menatap wajah Rasulullah yang tadinya dia banggakan di dunia, ternyata gak bisa menjadi kebanggaan baginya di akhirat. Yang baca Quran bukan anaknya, tapi yang baca Quran warga kampung di sekitar rumahnya. Yang memandikan jenazah bukan anaknya, gak ngerti. Yang mandiin orang lain. Yang mengkafankan tubuh ayahnya bukan anaknya, orang lain. Yang mensolatkan jenazah ayahnya bukan anaknya, orang lain. Saya merasakan betul si mayit itu akan merasa hancur hatinya. Selama ini ketika hidup kepala jadi kaki, kakinya jadi kepala. Dihantarkan anaknya jadi orang, ternyata cuma orang-orangan saja. Selama ini dia berjuang membuat anaknya menjadi pintar, tapi dia lupa mencetak anak yang benar. Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya suruh pilih
Mau punya anak pinter tapi nggak benar. Atau mau pilihan yang kedua, anaknya pinter tapi nggak benar. Yang pertama pinter tapi nggak benar. Yang kedua benar tapi nggak pinter. Mau yang pertama apa yang kedua? Sekali lagi, saya ulangi. Yang pertama pinter tapi nggak benar. Yang kedua benar tapi nggak pinter. Pilih yang pertama apa yang kedua? Kalau saya yang ketiga benar dan pinter. Kalau punya anak pinter tapi nggak benar, saya pastikan Pak, telinganya nggak akan pernah mau siap menerima kebenaran dari mulut siapapun, apalagi ayah ibunya. Merasa dengan gelarnya sepertinya dialah yang paling pintar. Selalu membusungkan dada di hadapan ayah ibunya yang paling berjasa melahirkan dia. Selalu mengangkat kepala, meninggikan suara di hadapan orang tuanya. Itu ciri-ciri anak yang pintar. Masih ingat gak kasus di Aceh yang sempat heboh? Ada wanita karir pintar tapi mengusir ibunya dari rumahnya. Masih ingat? Nuntut ibunya ganti rugi 200 juta. Aceh kembali ngetop di Indonesia ini. Gara-gara kasus begini. Pintar anaknya Pak, pintar. Tapi nggak benar. Kalau punya anak benar, meskipun nggak pintar, insya Allah telinganya, hatinya siap menerima kebenaran dari siapapun, siap dinasehati, lama-lama bisa bikin dia jadi pintar. Bapak Ibu, kebayang nggak si mayit yang tadi saya ceritakan masuk ke kubur, malu dia dengan Allah. Anaknya tidak bisa jadi pelicin bagi langkahnya untuk sampai ke surga Allah. Inilah contoh orang yang mandul menurut pandangan Nabi. Sampai di sini faham? Istighfar kita kepada Allah. Jangan sampai keluarga kita termasuk kategori yang celaka ini. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Bapak Ibu, tidakkah pengen punya harapan, cita-cita, keinginan yang indah seperti ini? Coba dengarkan. Sebelum kita wafat, sebelum kita mati, sebelum meninggalkan dunia ini, anak cucu kita sudah kita warnai dengan warna yang islami. Diajarkan salat, diajak ke pengajian, diajarkan Al-Quran. Nanti ketika dikenalkan agama, nanti ketika kita meninggal dunia, maaf, jangankan meninggal, sebelum meninggal kita sudah merasakan nikmatnya. Dunia jadi keberkahan bagi kita, akhirat jadi asbab maghfirah dari Allah buat kita. Detik-detik ketika kita akan meninggal dunia, sebelum mata tertutup, sebelum mulut terkunci, detik-detik sakaratul maut, anak kita akan menenangkan batin kita. Dia duduk di samping badan kita sambil berkata, ayah, ibu, istirahat yang tenang. Jangan panik, jangan gelisah. Kematian buat orang yang beriman adalah kenikmatan berjumpa dengan yang maha menciptakan. Ayah, istirahatlah yang tenang. Kalau dulu ketika masih saya kecil, ayahlah yang mengajarkan saya kalimat tauhid, mengenalkan nama Allah. Hari ini saya akan tampil membimbing, menuntun ayah agar bisa wafat husnul khatimah. Kita ucapkan kalimat tauhid sama-sama ayah. Siapa yang gak bangga Pak? Anaknya yang mentalkinkannya. Anaknya yang gantian membimbing dia. Jangan dipikir ketika sakaratul maut kita nggak gelisah. Gelisah Pak.
Jangan dipikir ketika detik-detik ajal akan dicabut kita nggak gemetar dan keringetan. Keringetan. Nggak percaya? Coba. Kalau nggak percaya coba. Gimana nggak gemetar dan takut? Malaikat nampak jelas wajah aslinya, Pak. Keringetan. Makanya lihat orang kalau sakaratul maut matanya melotot ke atas. Kaget, mengerikan. Itu saat-saat yang paling mendebarkan. Puncak ketakutan, puncak kegelisahan adalah sakaratul maut. Tapi kalau anak yang soleh, dia paham tentang kondisi ini. Dia tenangkan ayahnya, ayah tenang, dia pegang tangan kita. Ayah tenang ya, ikuti kalimat tauhid yang satu ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkali-kali dia tuntun kita mengucap kalimat ini. Lalu kita pun mengikuti ucapan anak kita. Maka insya Allah siapa yang wafat tutup mata menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi yang pastikan dakhalal jannah, dia pasti masuk ke surga. Alhamdulillah. Setelah mata tertutup, bibir terkunci, ruh keluar dari jasad, jenazah kita siap dimandikan. Anak kita faham cara memandikan jasad kita. Dia dekati jasad kita sambil berkata, ayah, ibu, dulu di masa kecil, ayah ibu yang memandikan tubuh saya. Hari ini Allah takdirkan saya yang akan memandikan jasad ayah dan ibu. Demi Allah, setiap tetes air yang nanti akan menyentuh jasad ayah dan ibu, saya akan iringi dengan istighfar, mohon ampunan dari Allah buat ayah dan ibu. Siapa yang gak merasa tenang batinnya melihat anaknya bukan cuma membersihkan tubuhnya, tapi membantu merontokkan semua dosa yang masih tersisa menempel di anggota tubuhnya. Dengan istighfarnya, dengan doanya. Dia ambil air, pelan-pelan dia basuh dengan istighfarnya. Masya Allah, kita hari itu akan merasa lega, bangga, beruntung punya aset yang bernilai dan berharga itu. Alhamdulillah. Setelah kita dimandikan, lalu jasad kita akan dikafankan. Anak kita yang mengerti cara membungkus tubuh kita. Detik-detik ketika dia akan membungkus jasad kita, untuk yang kesekian kali dia katakan, ayah, ibu, istirahatlah yang tenang. Kalau dulu ketika saya masih kecil, ayah ibulah yang memakaikan pakaian kepada saya. Hari ini saya yang akan membungkus jasad ayah dan ibu. Saya akan iringi setiap lipatan kain kafan dengan istighfar. Mohon ampun dari Allah buat ayah dan ibu. Siapa yang gak merasa lega, Pak? Anak kandungnya, darah dagingnya, mengkafankan tubuhnya dengan iringan istighfar. Memohon ampun dari Allah buat dirinya. Alhamdulillah. Ketika jasad sudah dikafankan, dimasukkan ke dalam keranda. Dihadapkan, dibawa ke depan. Sudah siap-siap akan dilepas untuk disolatkan. Anaknya melangkah maju ke jasad ayahnya menjadi imam buat orang tuanya. Bapak ibu jangan dipikir jenazah di dalam keranda tidak mendengar langkah kaki kita. Jangankan masih di keranda, sudah masuk ke liang kubur saja. Kata Nabi, mayit bisa mendengar bunyi telapak sendal orang yang satu persatu pulang meninggalkannya. La yasma' Qur'ani alihim. Ketika jenazah dimasukkan ke liang kubur, ditutup dengan tanah,
Satu persatu penghantarnya pulang meninggalkannya. Si mayit dalam kubur masih bisa mendengar bunyi telapak sendal yang pulang meninggalkannya. Kalau masuk kubur saja masih kedengaran, apalagi masih di keranda. Ketika jasad masih di keranda, anaknya melangkah. Menjadi imam buat jasadnya. Si mayit bangganya luar biasa. Tolong digarisbawahi, lebih afdol anak kita jadi imam. Lebih bangga kita berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Melihat anak kita, darah daging kita melepas perjalanan panjang kita menghadap Allah. Bapak Ibu maaf, kalau kita mau berangkat urusan dunia saja, dilepas orang yang kita cintai, senang tidak? Betul. Ibu mau berangkat umroh, mau berangkat haji. Ini masih perjalanan dunia. Lalu yang mengantar kita, melepaskan kita, menitipkan pegangan oleh-oleh buat kita, orang yang kita cintai, senang tidak? Apalagi perjalanan yang sesungguhnya. Perjalanan yang jauh, melelahkan, butuh bekal yang banyak, Pak. Akhirat itu perjalanan yang panjang, Pak. 1000 tahun perjalanan di dunia, akhirat cuma 1 hari saja. 1000 tahun umur di dunia, akhirat cuma 1 hari saja. Ada yang umurnya di sini 1000 tahun. Kalau ada berarti dia makhluk purbakala. Betul? Siapa yang gak bangga, Pak, yang melepaskan kepergiannya, yang mensolatkan jasadnya, yang jadi imam bagi jasadnya adalah anaknya, darah dagingnya, anak kandungnya. Sebelum sang anak mengangkat takbir, untuk yang terakhir kali dia katakan, ayah, ibu, istirahatlah yang tenang. Ini bukan solat saya yang terakhir buat kalian. Saya pastikan ayah, setiap solat saya, di dalam setiap sujud saya akan titipkan istighfar buat ayah dan ibu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sang anak mengangkat takbir, Allahu Akbar, seiring takbir terdengar, seiring itu juga si mayit saya pastikan akan merasa senang, bangga, lega, memiliki anak yang soleh dan soleha seperti ini. Alhamdulillah. Siapa yang tidak ingin cerita hidupnya happy ending seperti ini? Mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang pandai menyiapkan payung sebelum hujan. Jangan ketika hujan baru sibuk mau cari-cari payung. Mumpung masih hidup, bekali anak-anak kita dengan bekal agama. Mumpung masih hidup, kenalkan dengan Allah dan Rasulnya. Mumpung masih hidup, ajarkan salat dan ajarkan Quran untuk menjadi modal hidup dunia akhiratnya. Karena apa yang kita usahakan hari ini akan kita petik buat kita sendiri hasilnya pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah.